Pernah nggak sih kalian asik scroll FYP terus isinya orang lari semua? Tiba-tiba satu timeline isinya pamer pace, pamer medali, pamer rute lari di GBK. Terus yang paling bikin salfok itu sepatu mereka mentereng banget woy. Jujur aja awalnya gue skeptis banget sama tren lari ini. Apalagi pas ngeliat seliweran iklan sepatu lari yang katanya bisa bikin auto terbang. Masa sih cuma modal sepatu doang lari bisa langsung gacor? Sebagai gym bro, gue ngerasa terpanggil buat ngebuktiin omongan orang-orang. Akhirnya gue mutusin buat ngeborong sepatu lari yang lagi viral ini. Gue pakai sendiri buat lari pagi, pakai buat treadmill di gym, pakai muterin kompleks sampai keringat ngucur parah. Gue beneran mau tahu ini sepatu beneran bagus apa cuma menang hype doang alias zong. Urusan milih sepatu lari itu nggak bisa sembarangan loh bro. Kalau kalian salah pilih sepatu, yang ada malah dapat lutut kerasa mau copot, betis pegel-pegel gak karuan. Sepatu lari itu ibarat pondasi buat badan kita pas lagi hajar aspal. Makanya di video kali ini gue bakal bongkar abis-abisan 5 sepatu lari yang udah gue tes langsung. Dari yang harganya cuma seharga member gym sebulan, sampai yang harganya bikin dompet geter. Semuanya bakal gue review jujur tanpa ada yang ditutup-tutupin. Kalian wajib tonton sampai habis biar gak salah beli dan ujung-ujungnya nyesel. Siapin cemilan dan pre-workout kalian karena adu mekanik sepatu lari ini bakal seru banget nih. Di urutan kelima ada Anta PG7 Float. Jujur pas pertama lihat boxnya gue agak mikir, ini sepatu basket atau sepatu lari sih? Desainnya tuh bulky tapi tetap kelihatan aerodinamis gila. Anta ini bawa teknologi midsole namanya Peak Gravity 7.8. Pas pertama kali gue masukin kaki ke dalam sepatunya, gokil sih, ini nyaman banget. Dia pakai desain white laceway yang artinya ruang di bagian depan kaki tuh lebar banget. Cocok banget buat kaki orang Asia yang rata-rata mekar ke samping. Sering banget kan kita beli sepatu mahal-mahal tapi pas dipakai lari jari kaki kejepit. Nah, pakai Anta ini, jari kaki kalian bisa napas lega banget. Terus sepatu ini punya 2 versi material upper. Ada versi mesh yang super breathable buat kalian yang gampang keringetan, dan versi splash proof leather buat lari pas musim hujan. Kebetulan yang gue cobain ini versi meshnya, dan angin beneran kerasa masuk sela-sela jari bro. Sensasi empuk solnya dapet banget, tapi tetap ngasih support stabil di bagian arch kaki. Buat kalian yang kakinya agak flat, ini sepatu aman banget deh. Di bawahnya mereka pakai Anta E-Grip rubber yang polanya rapet di dalam, renggang di luar. Hasilnya, cengkraman ke aspal tuh lengket abis, anti kepleset walau jalanan agak basah. Buat harga 900 ribuan, ini worth it parah sih nemenin daily run santai kalian. Masuk urutan keempat kita punya kebanggaan lokal bro, yaitu Unearth Performance seri Beatflow. Pas sepatu ini sampai di rumah gue ngebatin. Wah gila sih brand lokal sekarang mainnya udah sejauh ini. Desainnya cakep banget, apalagi warna cosmic blue dipadu sol tebel warna krem. Bener-bener estetik parah buat nongkrong abis lari juga pantas banget. Sepatu ini dibekalin teknologi U-Form Adaptive Cushioning di bagian solnya. Pas gue tes pakai buat recovery jog muterin taman, ini bantalan berasa empuk banget woy. Dia ngikutin bentuk pijakan kaki kita. Jadinya tekanan di telapak kaki nyebar rata. Upper sepatunya pakai bahan mesh lentur ngikutin pergerakan kaki secara natural. Gak ada cerita kaki lecet kegesek pinggiran sepatu pas baru dipakai. Bener-bener langsung pas tanpa perlu break in. Terus yang paling bikin kaget, harganya cuma 400 ribuan aja dong. Cuma seharga kuota internet beberapa bulan udah dapat sepatu lari proper abis. Tapi tetap ada tapinya nih. Karena fokusnya buat kenyamanan, pantulan energi buat lari sprint kerasa agak kurang nendang. Jadi habitat aslinya tuh buat easy run, pemanasan sebelum angkat beban atau dipakai seharian penuh. Kalau pemula baru mulai lari dan gak mau keluar duit banyak, Unearth Beatflow ini racun banget. Wajib angkut sekarang juga sebelum kehabisan size. Lanjut, urutan ketiga ini sang raja budget yang bikin pasar sepatu lokal ketar-ketir, Kanki Story Nobeta. Kalian percaya gak sih, sepatu ini udah kejual lebih dari 10.000 pasang woy. Gila banget kan antusiasmenya? Harganya cuma 350 ribuan aja, tapi kualitasnya bikin brand luar nangis di pojokan. Awalnya gue seudzon, masa sih sepatu 300 ribuan enak dipakai lari, paling keras kayak batu. Tapi pas gue cobain beneran kaget sih. Kanki ini pakai sol luar pure rubber, karet asli, dan sol tengahnya pakai pure Evapylon super lembut. Sensasi pas mijak aspal empuknya dapat banget dan gak bikin telapak kaki panas. Cengkraman karet di bawahnya gigit banget parah. Lari di trek basah atau kering tetep pede gas terus. Bagian atasnya pakai bahan mesh punya sirkulasi udara juara banget. Kaki bener-bener kerasa adem walau lari 5 km di bawah matahari terik. Nilai plusnya, bahan yang dipakai ini eco-friendly alias ramah lingkungan bro. Kapan lagi sehatin badan sambil peduli bumi pakai sepatu semurah ini? Kekurangannya paling di tali sepatu agak tipis dan bentuk agak kaku di awal. Tapi jujur, dengan harga segitu dapat bantalan empuk, sol karet asli, sirkulasi mantap, Kanki Nobeta ini no debat, prot kaum mendang-mending yang pengen sehat tanpa nguras rekening.
Di urutan kedua, kita masuk wilayah kasta ADAS bro. Kalau kalian sering lari, ngerasa butuh proteksi ekstra buat lutut, wajib sungkem sama ASICS Men Gel Nimbus 27. Harganya emang lumayan, di angka 1,4 jutaan. Tapi ini posisi udah diskon gede dari 2,5 jutaan loh. Momen langka banget dapat Nimbus semurah ini. Pas sepatu ini masuk kaki, rasanya bener-bener kayak nginjek awan tebel. Bantalannya pakai teknologi FF++, bikin lari berasa diringanin banget. Kalau sering ngerasa dengkul linu-linu habis long run, nah sepatu ini obatnya. Bantalan ini nyerap benturan aspal dengan sangat sempurna. Terus bagian lidah sepatu dan kerahnya dirajut elastis, ngunci engkel kita dengan sangat lembut tapi pakem. Gak ada tuh cerita tumit lecet atau kendar di tengah jalan. Bagian upper jala jakwarnya halus banget, ngebungkus kaki kayak pelukan hangat, bikin nyaman pol. Di sol luar ASICS masang karet hybrid ASICS Grip, daya tahannya gila banget. Lo hajar sepatu ini ratusan kilometer, solnya masih awet, gak gampang botak. Sepatu ini bener-bener diciptain buat lari jarak jauh atau recovery run, pas otot kaki lo hancur abis leg day di gym. Kalau lo nyari kenyamanan mutlak tanpa banyak mikir, ASICS Nimbus 27 valid jadi pilihan utama lo bro. Ini dia, raja dari segala raja tier S yang gak ada lawan. Urutan pertama jatuh kepada Adidas Adizero Evo SL Iron. Wah, ini sepatu dari auranya aja udah kelihatan buas banget bro. Desainnya garang abis, warna hitam legam garis silver ngasih kesan kecepatan tingkat tinggi. Harganya emang paling sultan di list ini, sekitar 2,4-3 jutaan. Tapi percaya deh, ada harga ada rupa yang bikin lo ketagihan lari. Pas gue pake, sepatu ini lari sensasinya bener-bener beda alam woy. Sepatu ini pakai busa Light Strike Pro super ajaib. Pantulan energinya brutal banget. Setiap lo mijak aspal, sepatunya kayak ngedorong lo buat lari lebih kencang. Makin lo tekan, makin dia ngelawan, ngasih tenaga balik ke kaki lo. Bener-bener sepatu yang menuntut lo ningkatin pace lari terus-terusan. Gak cuma itu, sol bawahnya pakai bahan karet Continental, merek ban mobil balap itu bro. Daya cengkeramnya gak usah ditanya, jalanan berdebu, basah, licin, sepatu ini nempel mulus kayak cicak. Material uppernya super tipis kuat, bikin bobot kerasa ringan banget kayak nggak pakai sepatu sama sekali. Pas lo pakai sepatu ini, foam lari lo auto bendar, ngerasa jadi pelari pro siap pecahin rekor personal lo. Buat kalian pelari serius ngejar pace cepet, Adidas Adizero Evo SL investasi sempurna banget. Nggak bakal nyesel bakar kalori pakai senjata dewa satu ini. Nah itu dia bro, 5 sepatu lari yang udah gue bedah tuntas khusus buat kalian. Semua punya kelebihan porsinya masing-masing. Kalau lo pemula, budget mepet banget, butuh barang awet, Kenki no Beta di urutan ketiga udah paling bener sikat langsung. Buat kalian mau lari santai tiap sore sambil nongkrong, Unert Beatflow di urutan keempat bisa banget jadi andalan. Kalau kaki lebar butuh pijakan stabil, Anta PG7 di urutan kelima solusinya. Buat yang ngejar kenyamanan maksimal anti cedera lutut, ASICS Gel Nimbus di urutan kedua wajib angkut. Dan buat lo ambisius pengen lari kencing pecahin rekor, raja terakhir Adidas Adizero Evo SL di urutan pertama udah pasti manggil-manggil nama lo. Ingat bro, investasi sepatu olahraga benar itu sama aja investasi kesehatan buat masa depan. Jangan sampai salah pilih ya. Kalau kalian sendiri, tim mana nih? Tim sepatu nyaman, sepatu kenceng, atau mendang-mending penting dapat murah? Coba tulis kolom komen di bawah biar kita diskusi bareng. Jangan lupa like video ini, share ke teman lari lo yang galau pilih sepatu, follow akun ini buat racun-racun alat gym olahraga lainnya. Tetap semangat terus latihannya, jangan lupa pemanasan, dan sampai jumpa di adu mekanik selanjutnya bro.